cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyo As di program Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat. Baik sahabat, pada tema kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kolaborasi sehat, sinergi pemerintah dan legislatif, wujudkan Gresik sehat. Baik sahabat, mau wujudkan Gresik sehat tentunya kita di sini kehadiran sosok-sosok narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yakni perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Bapak Setio, serta Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Gresik Bapak Hamim. Baik sahabat, mungkin di luar sana ini belum banyak yang mengenal jenengan Pak. Selebihnya juga di kabupaten sudah banyak yang mengenal. Mungkin untuk itu boleh diperkenalkan terlebih dahulu ke Bapak Setio terlebih dahulu mungkin. Terima kasih. Nama saya Setio Susilo. Saat ini tugas di Dinas Kesehatan di bagian pelayanan kesehatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 2 tahun sudah di Dinas Kesehatan, tapi kalau latar belakang saya itu di Puskesmas sudah berpindah-pindah dari Puskesmas wilayah Selatan, wilayah Pantura, juga wilayah Tengah. Jadi insya Allah tentang karakteristik kesehatan masyarakat kita insya Allah sudah sedikit paham. Baik sahabat, karakteristik kesehatan di Kabupaten Gresik nanti Pak Setio akan menjelaskan secara lengkap. Untuk itu sekarang Pak Hamim boleh diperkenalkan pada teman-teman ini Pak. Oh ya, selamat siang. Saya Ahmad Nur Hamim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Sebenarnya saya ini mau bidang ekonomi, tapi karena harus menjelaskan terkait dengan kesehatan, ya nggak apa-apa, nanti saya jelaskan dari sisi anggaran dan lain-lainnya. Baik Pak, memang DPRD harus segala bidang menguasai itu Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak, aslinya jenengan dari mana Pak? Saya kalau lahir di Lamongan. Lahir di Lamongan. Ya 50-an tahun yang lalu, jadi cukup lama, bentar lagi pensiun. Kalau ke Kabupaten Gresik sendiri nih sudah mulai tahun berapa Pak? Saya di Gresik sudah tahun 90. Saya kuliah di Unmu Gresik sambil belajar organisasi di Gresik, dan kemudian sampai hari ini ternyata kerasan di Gresik. Itu kerasan di Gresik ini memang iya. suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan Pak selaku DPRD Kabupaten Gresik. Ya. Baik Pak, kalau kesibukannya 1 bulan ini apa Pak? Di DPRD itu punya rencana kerja tahunan, dan di rencana kerja tahunan itu kemudian kita breakdown menjadi rencana kegiatan bulanan. Kebetulan untuk bulan November Desember ini rencana kerja kita itu adalah membahas ranperda yang ada di Prokledda kita, di program legislasi daerah kita, dan di bulan Oktober, November, Desember ini memang kita membahas di tahap 2. Yang tahap pertama kemarin sudah kita bahas di bulan Mei. Jadi hari ini kami sedang sibuk-sibuknya membahas rencana peraturan daerah, utamanya rencana peraturan daerah tentang APBD 2026. Ini yang hari ini sangat padat sekali. Maka sebenarnya Pak Dokter ini mungkin ya diundang, ini kita sedang tahapan pembahasan di komisi antara OPD dengan mitra masing-masing komisi, karena menurut peraturan perundangan APBD ini tidak boleh disahkan setelah 30 November. Jadi kita ini menurut peraturan perundangan pengesahan APBD ini maksimal di tanggal 30 November. Maka ini untuk kita kebut Mas ini. Rapat-rapat kerjanya kita kebut, kemudian pembahasan secara makro-mikronya juga kita kebut. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesepahaman antara kami dengan eksekutif,
kaitannya dengan postur APBD 2026 yang hari ini sedang kita bahas. Baik, terima kasih Pak Kamim atas 1 bulan ini yang cukup penuh. Nanti kita akan balas lebih detail lagi terkait anggaran tahun ini dan tahun depan. Baik, kalau Pak Setio sendiri kesibukannya hari-harinya bagaimana ini Pak? Untuk akhir tahun ini kita juga sedang menyiapkan untuk penganggaran di tahun 2026 terutama untuk perencanaan untuk kegiatan di tahun 2006 bersama DPRD. Kita dari Dinas Kesehatan itu menyiapkan mulai dari indikatif, pagu indikatif, juga dengan data-data pencapaian kegiatan mulai dari SPM dan juga target kegiatan dan juga nanti kolaborasikan dengan pagu anggaran. Dan ini nanti bersama-sama dengan Dewan untuk perencanaannya kita mengajukan anggaran-anggaran dan nanti Dewan yang akan melakukan evaluasi. Ya, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu ini Pak, kalau Pak Dewan tadi sudah bertahun-tahun di Kabupaten Gresik, kalau Bapak sendiri berapa tahun ini Pak? Saya di Kabupaten Gresik mulai tahun 2006. Jadi udah cukup lama di Kabupaten Gresik, dan kalau saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, lulus tahun 2000. Setelah itu saya bekerja di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan di tahun 2006 pindah di pemerintah Kabupaten Gresik. Ya. Berarti memang bidangnya sudah di kesehatan. Di kesehatan, Pak, ya. Sudah linear dengan pendidikan. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak terkait Kabupaten Gresik ini Pak. Tadi kan sudah bekerja di Sidoarjo, tapi kita nanti boleh diceritakan terkait Kabupaten Gresik itu seperti apa dalam dunia kesehatan. Baik sahabat, untuk itu kita akan memasuki tema kita kali ini, yakni mewujudkan Gresik sehat. Untuk itu saya akan bertanya-tanya kepada narasumber kita yang ada di sini agar pemirsa di rumah bisa mengetahui bagaimana kesehatan di Kabupaten Gresik itu seperti apa. Baik, untuk Bapak Setio, perwakilan Dinas Kesehatan. Program apa saja sih Pak yang menjadi fokus utama Dinas Kesehatan dalam upaya mewujudkan Gresik sehat? Mungkin Gresik sehat ini adalah sebagai perwujudan nawacita Bapak Bupati. Ya, ada beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama adalah penguatan fasilitas kesehatan, itu baik rumah sakit maupun juga puskesmas. Saat ini program penguatan ini di puskesmas itu dengan meningkatkan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, itu saat ini yang sudah berubah statusnya ada 7 puskesmas. Sedangkan yang di akhir tahun rencananya ada 6 puskesmas lagi yang statusnya dinaikkan menjadi rawat inap. Jadi total puskesmas rawat inap yang ada di Kabupaten Gresik nanti berjumlah 28 puskesmas. Selanjutnya untuk rumah sakit, sesuai dengan nawacita Bapak Bupati untuk pemerataan pelayanan, maka di Gresik Selatan itu ada Rumah Sakit Gresik Sehati yang sudah di-launching pada tahun ini, dan alhamdulillah per bulan Juli itu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga bisa melayani warga Gresik tanpa dipungut biaya atau gratis dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah program penguatan puskesmas sebagai rumah kesehatan. Ini sesuai dengan amanat dari Kemenkes tentang puskesmas sebagai pelayanan integrasi layanan kesehatan primer. Di sini melayani sesuai dengan siklus hidup, mulai bayi, balita, ibu dan anak, remaja, dewasa, dan lansia. Itu sudah sesuai dengan siklus hidup dalam klaster masing-masing. Yang ketiga adalah penguatan posyandu serta Ponkesdes. Di sini di Kabupaten Gresik seluruh posyandu serta Ponkesdes sudah menerapkan integrasi layanan primer. Penguatan ini adalah untuk upaya promotif dan preventif ke masyarakat utamanya, dan juga untuk sebagai pengobatan, fasilitas pengobatan tingkat pertama.
Jadi apabila ada pasien-pasien yang memerlukan penanganan, bisa langsung dilakukan pengobatan baik itu di posyandu maupun juga di Ponkesdes. Itu adalah pendekatan, konsepnya adalah pendekatan untuk pelayanan. Yang ketiga yang keempat adalah UHC. Ini adalah suatu program unggulan baik dari Bapak Bupati maupun dari dari Dewan. Ini kolaborasi yang sungguh luar biasa. Universal Health Coverage di dalam peraturan Bupati ini menyebutkan bahwasanya setiap warga Kabupaten Gresik berhak untuk mendapatkan pelayanan kepesertaan BPJS kelas 3. Jadi adanya jaminan kesehatan dari pemerintah daerah untuk seluruh warga yang ada di Kabupaten Gresik. Terakhir, ini untuk perwujudan adalah tentang kependudukan. Jadi lahir, pulang, bawa akte. Setiap bayi yang lahir, baik itu di puskesmas maupun juga di rumah sakit atau di badan prarekat swasta, itu bisa langsung mengajukan untuk akte ke puskesmas terdekat. Jadi tidak perlu harus ke Dispenduk Capil atau ke kelurahan, kita di puskesmas pun juga bisa melayani untuk pembuatan akte. Luar biasa, berarti fokus utama kita ada banyak ini Pak ya. Hampir 5 poin utama yang disampaikan oleh Pak Setio ini. Baik Pak Setio, terima kasih untuk penjabarannya yang utama. Nanti 5 itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi Pak. Selanjutnya ke Pak DPRD ini Pak. Ya. Selaku menjadi DPRD Pak, bagaimana sih Pak melihat urgensi sektor kesehatan di Kabupaten Gresik ini sebagai prioritas pembangunan? Ya. Jadi kesehatan ini masuk dalam kategori pelayanan dasar. Pelayanan dasar kita untuk masyarakat. Jadi pelayanan dasar kita untuk masyarakat di samping pendidikan, kemudian infrastruktur, kemudian layanan publik, itu juga ada yang harus kita penuhi, itu layanan kesehatan. Di Gresik, alhamdulillah hari ini terkait dengan layanan kesehatan ini kami sesuai dengan tupoksi DPRD yang bertugas yang punya fungsi anggaran, kami selalu memenuhi target kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan itu minimal 10%. Jadi dari sisi kebutuhan anggaran untuk layanan kesehatan yang menjadi layanan dasar yang harus kita penuhi, itu Gresik alhamdulillah sudah sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, jadi sudah di atas 10%. Ya sangat maksimal lah itu kepentingan layanan itu. Kalau boleh tahu ini Pak, di atas 10% itu dalam apa aja Pak? Banyak, ya termasuk untuk penguatan kelembagaan kesehatan, untuk bangun infrastruktur layanan kesehatan, apakah itu di puskesmas. Kemudian kemarin itu juga kita menambah 1 unit rumah sakit tipe C Pak ya? Tipe C itu untuk memudahkan masyarakat. Ini kita taruh di Gresik Selatan. Nah, layanan-layanan lain itu adalah layanan dasar seperti ya keterpenuhan obat, kemudian untuk peningkatan kapasitas tenaga medik kita, ya pokoknya terkait dengan kebutuhan dasar layanan kesehatan itu insya Allah Kabupaten Gresik telah memenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berarti memang secara undang-undang Kabupaten Gresik ini sudah mumpuni Pak ya dalam. Jadi secara undang-undang itu kita punya kewajiban. Kalau di layanan pendidikan itu minimal 20%. Minimal 20%. Kalau di layanan kesehatan itu minimal 10%. Kalau di layanan infrastruktur belanja modal itu minimal 40%. Nah, ini satu mainstream rambu-rambu kita dalam menyusun anggaran. Jadi kadang-kadang kita menyusun anggaran itu adalah berpola atas mandatori yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan juga. Nah, ini termasuk layanan kesehatan ini termasuk mandatori Pak ya, tidak mandatori yang harus kita penuhi karena ini akan diukur SPM-nya oleh pemerintah pusat. Baik Pak, berarti memang
kita sudah cukup untuk standar itu tadi Pak ya. Ya, Kalau kembali lagi nih kepada Pak Setio terkait dasar tadi, dasar terkait penanganan kesehatan di Kabupaten Gresik. 7 dari Puskesmas tadi sudah dibentuk atau belum itu Pak? Kalau 7 itu Puskesmas Selempit, Puskesmas Menganti, Puskesmas Dapet, Puskesmas Manyar, Puskesmas Sekapuk, dan Puskesmas Sangkapura itu sudah akreditasi di bulan Agustus, dan di bulan September sudah adendum atau perubahan MOU dengan BPJS menjadi rawat inap, sehingga sudah melayani untuk rawat inap pasien untuk BPJS. Jadi mulai September sampai sekarang sudah beroperasi penuh untuk layanan rawat inap di 7 puskesmas yang saya sebutkan tadi, dan sudah bekerjasama dengan BPJS. Dan selanjutnya untuk yang lain ini, yang 6 ini memang penganggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatannya ini masih di penganggarannya masih di PAPBD, sehingga baru mulai bulan ini dilaksanakan, dan insya Allah akhir tahun ini sudah selesai. Rencananya memang di bulan Februari kita akan melaksanakan akreditasi di 6 puskesmas ini, dan selanjutnya akan ada perubahan adendum dengan BPJS sehingga bisa melayani masyarakat untuk pasien BPJS. Dan di tahun 2026 dari progres Dinas Kesehatan yang juga bersama sama DPR, nanti setiap puskesmas di kecamatan itu harus melayani atau sebagai puskesmas PONET. Apa itu Pak? PONET adalah puskesmas persalinan dengan kegawat daruratan dasar, emergensi dasar. Nah, ini apabila ada persalinan, bukan persalinan dengan emergensi yang masih ringan, ini nanti akan ditangani. Itu ada progres di tahun 2026, dan ini pendananya juga sudah disiapkan di tahun 2026 bersama-sama dengan Dewan. Kita sudah mengajukan ke Komisi 4 juga. Semoga segera terrealisasi. Insya Allah. Baik Pak, terkait akreditasi, berarti kan harus ada fasilitas yang dilengkapi nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana langkah Dinkes dalam meningkatkan kualitas Pak dan pelayanan puskesmas serta fasilitas kesehatannya? Puskesmas di Kabupaten Gresik sudah BLUD. Ada sharing anggaran antara Dinas Kesehatan dengan puskesmas. Jadi untuk pemenuhan alat-alat, obat-obatan serta sarana prasarana yang ada di puskesmas itu sebagian dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, sebagian lagi dengan menggunakan penganggaran dari BLUD. BLUD saat ini mereka bisa melakukan perencanaan serta juga untuk pembiayaan tersendiri. Jadi ada fleksibilitas di puskesmas karena semuanya sudah BLUD, dan alhamdulillah dengan sharing anggaran seperti ini tidak ada lagi kekurangan obat, terutama kekurangan obat, dan juga alat-alat yang mungkin alat-alat vital yang tidak bisa didanai oleh Dinas Kesehatan langsung bisa dihandle oleh puskesmas. Baik, terima kasih Pak. Kalau terkait anggaran tadi Pak, Bapak DPR ini menanggapinya bagaimana Pak? Dalam tahun ini sudah dianggarkan atau bagaimana Pak prosesnya Pak? Untuk tahun 2005 kita sudah selesai. Sudah selesai Pak? Yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi kaitan dengan penguatan kelembagaan untuk persiapan puskesmas menuju layanan PONET itu sudah kita siapkan. Artinya karena ini bagian dari layanan dasar yang harus kita penuhi dan ini menjadi hak masyarakat, kami pastikan untuk anggaran-anggaran layanan kesehatan ini ya kita penuhi Mas ini, karena ini kan kewajiban dan hak kewajiban pemerintah untuk menyiapkan layanan dasar, kemudian ini haknya masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar. Jadi kalau yang pendidikan, kesehatan ini mutlak bagi kita untuk mensupport secara penuh terkait dengan anggarannya. Tinggal nanti
dari Dinkes selaku OPD teknis bicara secara teknis dengan Komisi Mitra, dalam hal ini Komisi 4 Pak ya, Komisi 4. Kami di pimpinan DPR masuk di ranah Badan Anggaran yang kemudian akan menggodok dan mereview beberapa hal, mereview saja, nanti memastikan saja kalau kemudian kita harus menganggarkan program kegiatan ini kira-kira dampak dan timeline pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu kita pastikan di Banggar. Kalau kemudian Dinkes dalam hal ini sebagai pelaksana teknis layanan kesehatan itu mampu menjelaskan secara rinci dan itu memang tujuannya adalah untuk peningkatan layanan, untuk pemenuhan layanan dasar tadi, ya tentu DPR tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan. Ya. Kalau boleh tahu ini Pak, dari 2024 ke 2025 ada peningkatan atau bagaimana Pak terkait anggaran? Hari ini memang kita sedang dihadapkan pada keterbatasan fiskal, tetapi kalau yang terkait dengan layanan dasar itu tetap menjadi fokus kita. Jadi tinggal nanti program-program kegiatannya di Dinkes kaitannya dengan layanan dasar kesehatan ini, programnya bagaimana, kemudian aspek keterjangkauannya bagaimana, output dan outcome-nya bagaimana, maka tentu itu bagian yang penting untuk kita menjadikan Dinkes selaku pemangku layanan dasar kesehatan ini untuk menjadi super prioritas. Nah, kalau sudah menjadi super prioritas, ya keseluruhan kebutuhan anggaran harus kita penuhi. Gitu. Jadi kita pastikan kalau kenaikan antara 25 dan 26 itu apa kata OPD teknis. Nah, kita lihat nanti. Jadi nanti kita lihat apa yang kemudian menjadi kebutuhan OPD teknis dalam hal Dinas Kesehatan dalam rangka untuk pemenuhan layanan dasar tadi itu sampai seberapa jauh urgensitasnya. Nah, kalau kemudian ternyata ini memang masuk dalam infrastruktur layanan kesehatan, tetapi setelah kita ukur ternyata ini belum dibutuhkan untuk tahun 2006 misalnya, karena masih ada substitusi kegiatan lain yang itu bisa menghandle apa yang hari ini menjadi kebutuhan kesehatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi normatif semua yang menjadi pokok bahasan dalam merencanakan sebuah kegiatan dan anggaran itu tetap patokannya urgensitas, Mas. Jadi urgen enggak ini kaitannya dengan program yang harus dilaksanakan tahun ini. Kalau memang itu benar-benar urgen, ya mau tidak mau, suka tidak suka kami harus menyiapkan anggarannya. Baik Pak, terkait urgen dan prioritas itu memang diperlukan. Betul. Bapak selaku DPRD nih Pak, kalau berhubungan dengan Dinas Kesehatan memang sudah seharusnya Pak, tapi kalau dengan aspirasi masyarakat ini Pak, ada aspirasi apa saja ini Pak yang masuk kepada DPR Pak? Ya, sebenarnya aspirasi itu bisa dikategorikan aspirasi personal dan universal. Aspirasi universal itu adalah bagaimana kemudian hari ini di Gresik itu opini terhadap pelayanan kesehatan itu sudah zero, sudah nggak ada misalnya. Itu menjadi satu target kita. Sedangkan opini personal memang opini di pelayanan secara langsung. Kami memang banyak mendapatkan aduan dari masyarakat, tapi aduan itu memang pada positioning tingkat kecepatan pelayanan Pak Dokter. Jadi kalau seperti rumah sakit itu kan ada prosedur, ada banyak antrian. Itu kan kita pahami kalau kita, tapi kalau masyarakat kan enggak Pak Dokter. Pokoknya masuk mau yang segera ditangani, padahal kan ada ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya ini ternyata pasien BPJS punya aturan tersendiri yang kemudian harus dilaksanakan oleh si rumah sakit. Nah, tapi masyarakat kan enggak. Pokoknya saya berobat, butuh obat, butuh pelayanan, butuh tindakan, dan saya sudah tercover di UHC sudah dibayar oleh pemerintah, ya harus dilayani kan gitu. Nah, ini kadang-kadang dilemanya. Tapi yang namanya aspirasi tetap kita tampung, kita sampaikan, dan alhamdulillah memang semakin lama semakin hari semakin ke depan, hari ini termasuk layanan publik yang dapat apresiasi itu ya di layanan dasar kesehatan. Ini menurut survei ombudsman Mas.
Jadi Ombudsman itu salah satu lembaga pemerintah yang punya kewajiban untuk mensurvei terhadap layanan publik kita. Nah, salah satu yang disurvei itu layanan publik kesehatan. Nah, hari ini kita memang sudah hampir mencapai ke biru, ke hijau. Tadi kan ada hijau, ada kuning, ada merah. Ini memang sudah di kuning tapi menuju ke hijau. Jadi rotok-rotok mepet hijau gitu kan layanan kesehatan. Ini seiring dengan apa? Seiring dengan penguatan kelembagaan layanan kesehatan kita. Kita kemarin barusan bangun di rumah sakit Ibnu Sina itu, yang apa itu yang tengah itu? Layanan rawat jalan. Layanan rawat jalan, diagnosa di satu ya kan? Jadi satu sentra, ya satu sentra. Sekarang nggak pakai antri mas. Sekarang sudah banyak disiapkan unit-unit mesin untuk ini dan kemudian untuk mendaftar dan kemudian rumah sakit juga menyiapkan cak ning kesehatan gitu Pak Dokter ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat langsung dijemput dari pintu masuk, dijemput kemudian ditanya kemudian apa keperluannya, kalau misalnya ingin mendaftar ya tinggal langsung ditanya kemudian dibantu untuk memasukkan mengentry data, keluar nomor urut antrian untuk menuju di poli mana mereka akan menuju. Jadi alhamdulillah mungkin yang kuning menuju hijau itu di tahun depan bisa menjadi hijau. Amin. Karena apa? Karena keseluruhan penguatan lembaga kita juga sudah itu. Kami juga beberapa tahun lalu di 2005 ini nggak salah kemarin Dinkes juga mengajukan tambahan obat karena ada beberapa obat atau kejadian yang kemudian tidak tercover oleh BPJS, tetapi ini benar-benar orang tidak mampu, warga kita yang tidak mampu. Nah, akhirnya mau tidak mau juga tidak suka kita harus menyiapkan obat-obatan untuk kepentingan layanan kesehatan kita ini, meskipun itu harusnya bisa di-cover oleh BPJS, tapi karena tidak bisa di-cover, ya akhirnya kita yang cover. Nah, itu bagian dari yang tadi, yang 20% tadi Mas. Jadi kenapa Gresik lebih dari 20%? Karena memang banyak item-item belanja di kesehatan yang kemudian kita harus siapkan dalam rangka untuk pemenuhan layanan kesehatan kita. Nah, yang itu menjadi belum di-cover harus di-cover gitu Pak ya? Iya, yang belum di-cover harus di-cover dan masyarakat ini maunya kan di-cover. Nah, itu kan, kalau sudah maunya di-cover, ya kita yang kemudian diberikan mandat untuk mengelola sebuah tata kelola pemerintahan ya harus punya banyak alternatif, inovasi-inovasi perencanaan penganggaran kita itu. Baik, terkait anggaran memang sudah jelas sekali ini Pak. Kalau lebih dari cukup. Pemenuhannya sesuai di atas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. jadi kerja DPRD ini sudah cukup bagus Pak di Jadi Kabupaten Gresik. kolaborasi kita memang hari ini cukup harmonis. Jadi kami ini kan punya 3 fungsi Mas. Oke. Fungsi pembuat peraturan perundang-undangan, kemudian fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kalau fungsi membuat peraturan perundang-undangan itu kami juga akan berikan kepastian hukum terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Gresik. Kemudian yang penganggaran ini kan kaitannya dengan tugas rutin kita yang kemudian kita tiap tahun kita bahas bersama-sama itu. Dan yang ketiga pengawasan ini kami berkala itu melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait karena Dinkes ini mitranya Komisi 4 ya, rapat kerja dengan Komisi 4 dalam rangka mengevaluasi program-program kegiatan yang sudah kita sepakati di tahun anggaran berjalan. Jadi itu yang kemudian menjadi satu fokus kebersamaan kolaborasi kami dan keberhasilan Gresik dalam rangka pemenuhan layanan publik itu Mas. Tadi karena harmonisasi antara DPR dengan OPD terkait OPD teknis, sehingga yang menjadi problematika di OPD teknis kami mampu memahami dan bahkan kemudian bersama-sama ikut memberikan solusi lewat rapat kerja tadi. Baik Kak, kita kembali ke Pak Setio Pak. Terkait yang dibicarakan tadi Pak, terkait aspirasi-aspirasi masyarakat ini memang maunya itu di-cover Pak. Lah, tantangan terbesar dari Dinas Kesehatan ini bagaimana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Memang tantangan paling besar di Dinas Kesehatan pertama adalah fasilitas kesehatan itu sendiri. Banyak fasilitas kesehatan terutama puskesmas itu infrastrukturnya masih
kurang memadai, ada beberapa puskesmas yang masih kurang memadai, dan juga sumber daya manusia, baik itu sumber daya bidan, perawat maupun juga dokter spesialis, itu memang di Kabupaten Gresik itu masih kalau dilihat rasio itu masih kurang. Akan tetapi Dinas Kesehatan bersama dengan Vaskes yang ada berusaha mengoptimalkan pelayanan. Memang di akhir tahun 2024, awal tahun 2025, BPJS ini sedikit mengetatkan aturan, terutama untuk di UGD dan juga rujukan. Mungkin yang disampaikan sama Pak Hamim, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa tercover ataupun juga menginginkan pelayanan, tapi kemudian ternyata tidak bisa. Itu biasanya ada di UGD, dan itu sebenarnya 144 diagnosa yang memang harusnya selesai di FKTP, Mas. Di FKTP itu artinya di puskesmas maupun di klinik-klinik. Tapi biasanya pasien sakit itu kan merasa, saya udah punya BPJS, saya langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit menyatakan, dokter penanggung DPJP atau dokter penanggung jawabnya menyatakan, ini belum masuk ke gawat daruratan, sehingga harus dikembalikan ke puskesmas. Nah, di satu sisi puskesmas itu masih ada keterbatasan sarana prasarana, terutama untuk rawat inap, yang di awal tahun 2025 itu hanya 16 puskesmas yang ada di rawat inapnya, dengan jumlah TT kurang lebih ada di 190 TT, dan itu jelas sangat tidak memadai. Nah, kami bersama dengan DPR langsung itu gerak cepat. Bagaimana untuk penganggarannya? Itu harus puskesmas seluruhnya harus rawat inap. Bagaimana untuk penanganan persalinannya? Udah, persalinan puskesmas harus dicukupi untuk persalinannya. Itu ada di penganggaran, karena memang kami berkolaborasi dengan Dewan itu mulai dari penganggaran, terusan perencanaan, penganggaran, selanjutnya ada pengawasan juga. Ini pengawasan kita biasanya setiap 3 bulan itu dilakukan bersama-sama dengan Komisi 4. Bagaimana progres belanjanya, apa saja, itu akan kita dievaluasi bersama-sama. Dan tentunya ini ada kolaborasi dengan masyarakat atau aspirasi masyarakat yang diserap oleh Dewan. Kebutuhan apa saja. Dan ini nantinya akan disampaikan ke Dinas Kesehatan, dan aspirasi ini tentunya akan diselaraskan dengan rencana kerja dan juga rencana anggaran yang ada di Dinas Kesehatan untuk memenuhi atau menjawab aspirasi dari masyarakat. Baik Pak, terkait puskesmas tadi Pak, anggaran terkait target dari puskesmas itu ada berapa puskesmas Pak yang akan menjalani rawat inap, yang ada fasilitas rawat inapnya itu Pak? Targetnya ada 28 puskesmas di seluruh Kabupaten Gresik dari 32 puskesmas yang memang belum bisa kita lakukan atau menjadi rawat inap itu puskesmas industri, puskesmas nelayan, itu memang lahannya terus puskesmas Dadap Kuning itu belum bisa kita rubah menjadi layanan rawat inap. Kalau boleh tahu Pak, kenapa kok tidak bisa itu Pak? Memang dari segi lahan. Segi lahan tidak memungkinkan untuk dibangun fasilitas rawat inap. Seperti puskesmas industri. Kalau jenengan berkunjung ke puskesmas industri, bangunan sekarang saja untuk parkiran saja sudah di tepi jalan. Cukup, Pak. Ya, jadi untuk membangun gedung rawat inap itu kurang memungkinkan. Mungkin nanti Pak Dewan ada karena disampaikan mungkin bisa membuat puskesmas baru gitu. Enggak di tahun 2026, mungkin di tahun 2027 ada puskesmas baru di Kabupaten Gresik. Luar biasa ini Pak. Baik, kalau terkait fasilitas memang kita bisa berbenah kembali Pak. Kalau dari segi inovasi ini Pak, kalau bertahu ada inovasi apa saja Pak yang ada di Dinas Kesehatan atau di Kabupaten Gresik secara umum? Ya, kalau di puskesmas memang banyak sekali inovasi yang dilaksanakan di masing-masing puskesmas, baik itu inovasi untuk penanganan stunting, untuk penanganan penyakit tidak menular,
juga untuk penanggulangan atau penurunan AKB, ya, kematian ibu atau kematian bayi. Di Dinas Kesehatan itu ada 2 inovasi. Yang pertama adalah inovasi PSG 119 dengan menggunakan GPS tracker, istilahnya PSG 119 sigap. Jadi seluruh ambulan, baik itu rumah sakit maupun juga puskesmas dan beberapa klinik, klinik Dokes, Polres, itu sudah termasuk dalam satu navigasi sistem GPS tracker. Fungsinya apabila ada satu kejadian di satu lokasi, dari call center 112 itu bisa memantau ambulan yang terdekat untuk dilakukan penugasan. Harapannya kecepatan dan ketepatan penanganan pasien atau korban itu akan lebih cepat. Setelah penanganan, GPS tracker navigasi ini juga bisa melihat jalur untuk evakuasi atau jalur untuk rujukan. Jadi jalur mana yang paling cepat untuk menuju ke rumah sakit. Gitu. Yang kedua adalah aplikasi GUS. Aplikasi GUS ini adalah aplikasi untuk penanganan stunting. Ini kegunaannya adalah untuk pendataan serta intervensi balita stunting yang ada di Kabupaten Gresik, dan ini dilaksanakan oleh kader aplikasi GUS ini. Dan ini secara real time itu menggambarkan perkembangan kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten Gresik. Cukup luar biasa ini Pak, sudah banyak sekali mulai dari Gresik urus stunting hingga ambulan yang sudah dipasangi oleh GPS. Iya. Lah menarik ini Pak, kalau GPS sendiri ini kan sudah beberapa bulan yang lalu Pak, Iya, diresmikan di Pemkab Gresik. Kalau boleh tahu ini progresnya bagaimana Pak? Sudah dirasakan masyarakatnya seperti apa itu Pak? Alhamdulillah dari review juga ada beberapa yang Ada reviewnya sekarang Pak? review ada yang WA saya mengucapkan terima kasih karena udah dari menganti juga kemarin ada untuk evakuasi, dari Bungah juga ada karena kecepatan evakuasi. Jadi kita target memang evakuasi kita itu tidak lebih dari 15 menit ambulans sudah sampai di lokasi kejadian. Karena misalkan ambulans 1 itu tidak bisa atau untuk merujuk, kita bisa langsung menugaskan ambulans terdekat lainnya. Ini Pak, kalau di situasi lain Pak, misal kita dirujuk ke Surabaya, dari Gresik ke Surabaya, GPS-nya itu bisa masuk ke sana Pak? Masuk. Luar biasa. Satu Indonesia berarti Pak? Area Jawa Timur. Oh sementara ini masih Jawa Masih Timur, area Pak, ya? Jawa Timur. Iya. Tapi sudah luar biasa itu Pak, Iya. memudahkan masyarakat yang mengalami kesusahan, misal di jalan terjadi musibah bisa langsung menghubungi Call center 112 atau call center 119. Luar biasa. Baik, kembali ke Pak DPRD ini Pak, terkait inovasi-inovasi yang sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Gresik khususnya, apa ada usulan atau kedepannya ada inovasi lagi Pak yang sudah dianggarkan atau masih dibicarakan itu Pak di dalam forum? Jadi inovasi ini kan endingnya pada optimalisasi pelayanan sama efisiensi Mas. Kalau kemudian kita punya inovasi, itu pasti dampaknya akan optimal apa yang menjadi target itu. Kalau layanan yang optimal layanan. Yang kedua akan menjadi satu efisiensi dalam rangka apa? Efisiensi waktu, efisiensi anggaran dan lain-lain. Maka mutlak sesungguhnya semua UPD itu punya inovasi. Maka kami di DPR itu mendorong pemerintah Kabupaten Gresik agar ada badan inovasi daerah. Badan inovasi daerah ini badan yang kita bentuk dalam rangka untuk kemudian memberikan motivasi kepada UPD-UPD agar kemudian mampu menerapkan inovasi-inovasi. Berikut kemudian ada reward yang kita berikan. Artinya kalau kemudian Dinas Kesehatan itu punya berapa inovasi, dampaknya bagaimana untuk layanan publik maupun untuk yang lain, feedback yang kita capai apa. Nah, itu kemudian akan diukur oleh badan inovasi daerah itu. Jadi badan inovasi daerah itu kita kepingin kemudian bikin semacam kayak event gitu Pak ya, untuk saling berkompetisi antar UPD, kemudian diseleksi mana yang terbaik untuk kepentingan layanan kita terkait dengan hasil inovasi termasuk UPD. Jadi inovasi ini mutlak dibutuhkan
Dan kami mendorong, toh kalau kemudian butuh anggaran dalam rangka untuk membuat sebuah inovasi, ya tentu kami akan dengan senang hati untuk mendukung. Karena tadi itu, pasti kalau ada inovasi itu pasti akan ada optimalisasi layanan, yang kedua pasti ada efisiensi. Apakah itu efisiensi anggaran, tidak tahu waktu. Seperti yang Pak Dokter tadi sampaikan, kalau kemudian satu titik itu ternyata kemudian harus mendatangkan dari Panceng, karena ini orang Panceng, ambulannya kan terlalu lama kemudian ongkosnya akan juga berat. Tapi kalau kemudian sudah terconnecting tadi, cukup ke Puskesmas Gending aja, mungkin di Romo Kalisari Pak ya, atau kemudian mana itu rumah sakit yang terdekat langsung di, nah itu maksud kita. Nah, kalau sudah seperti itu ya pasti kita ada apresiasi, maka tentu kami akan segera untuk support pemerintah kabupaten agar Badan Layanan Inovasi Daerah ini segera terbentuk. Dalam rangka tadi itu, nanti di Dinkes selalu punya inovasi, ada apresiasinya Pak, kaitannya dengan itu, apakah itu berbentuk anggaran, apa kan gitu. Seperti yang pusat berikan kepada kita. Jadi kalau kita punya inovasi dan kemudian inovasi itu mampu memenangkan sebuah kompetisi itu, inovasi kemudian kita punya dikasih dana insentif Pak. Jadi Gresik ini dapat dana insentif di tahun 2024 itu 50 miliar. Karena kita banyak inovasi tadi itu. Luar biasa. Jadi memang kita harus bekerja dengan inovasi agar inovasi itu dapat membuahkan hasilnya. Betul. Baik, terkait layanan kesehatan dan inovasi-inovasi, memang kita Pemkab Gresik sudah menjalankannya dengan baik dan ke depan memang mengupayakan untuk lebih baik lagi. Dalam sisi program Pak, kalau DPRD sendiri apakah ada program sendiri terkait masyarakatnya secara umum Pak? Kalau tadi kita membahas terkait pelayanan-pelayanan dan fasilitas, kita yang memberikan. Sedangkan untuk masyarakat, untuk menjaga dirinya sendiri agar lebih sehat, apakah ada program dari DPRD Pak terkait itu? Tentu, jadi kami sesuai tupoksi Mas. Jadi kami itu dalam rangka untuk pemenuhan kesadaran masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, itu kan ada juga beberapa aturan atau peraturan daerah yang kita buat. Kita juga punya perda terkait penanggulangan penyakit menular. Kita punya perda terkait dengan kawasan tanpa rokok. Kawasan merokok. Nah, itu kan butuh kesadaran masyarakat untuk kemudian memahami bahwa merokok itu ojo sembarangan tempatnya misalnya, karena ini berkaitan dengan pihak lain. Nah, itulah yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk peraturan daerah, dan peraturan daerah itu kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat Mas. Jadi bentuk sosialisasinya itu membangun kesadaran lewat aturan, dan ini kita pastikan kalau masyarakat semua memahami bahwa positioning saya itu juga harus memperhatikan positioning orang luar. Nah, itu kemudian adalah yang namanya aspek aspek peraturan. Nah, peraturan itu karena di Gresik, peraturan daerah. Itu ke sana. Jadi kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan maupun layanan yang lain, ketertiban, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kondusivitas daerah. Itu yang kita laksanakan. Baik Pak, kalau Pak Setio sendiri ini Pak, bagaimana dalam Dinas Kesehatan ini, programnya yang sudah dijalankan? Terkait sosialisasi mungkin? Sebenarnya kalau kita di Dinas Kesehatan untuk sosialisasi KTR ini, karena kalau sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, terutama untuk fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit maupun juga fasilitas kesehatan itu merupakan kawasan KTR, dan itu sudah mutlak dan sudah dilaksanakan semua rumah sakit. Yang kedua, yang ketiga untuk sosialisasi pemenuhan sarana prasarana penyandang disabilitas. Ini perda yang baru. Perda yang baru. Nah, ini juga sesuai dengan PMK nomor 19 dan juga PMK nomor 11 di tahun 2025, bahwasanya seluruh fasilitas kesehatan itu sarana prasarannya harus ramah dengan disabilitas. Mulai dari awal pendaftaran itu harus ada istilahnya percepatan itu untuk
ada loket yang lain lah untuk penyandang disabilitas, dan juga sarana prasarananya pun mulai dari tangga, mulai kamar mandi itu harus ramah untuk disabilitas. Ya, itu yang ketiga. Ini untuk sosialisasi juga mungkin tentang kawasan bebas pungli. Ini di puskesmas, alhamdulillah Puskesmas Manyar itu satu-satunya UPT yang memperoleh penghargaan dari Ombudsman di Kabupaten Gresik. Itu ada di Dinas Kesehatan, dan saat ini menjadi salah satu wahana untuk fasilitas kesehatan yang dari kabupaten lain, mereka untuk belajar bagaimana pelaksanaan puskesmas sebagai fasilitas disabilitas ya sendiri. Nah, sudah luar biasa. Baik sahabat, perlu diketahui bahwasannya Pemkab Gresik atau pemerintah Kabupaten Gresik ini memang sudah memiliki ISO yang dimana setiap OPD dan ruangan terkait pelayanan publik itu sudah memiliki tempat untuk fasilitas disabilitas, Pak ya, yang mulai dari kursi roda, tempat berjalan kursi roda dan lain-lain. Dan di Hari Anak Sedunia ini, Pak, kemarin Pak Bupati juga menggelorakan lagi bahwasannya SLB Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Gresik sudah memiliki antar jemput, Pak. Luar biasa memang, kolaborasi Dinas Pendidikan, Kesehatan dan semua yang terkait, termasuk DPRD kita di Kabupaten Gresik. Baik, Pak, untuk selanjutnya, Pak, terkait dunia kesehatan di Kabupaten Gresik. Kalau menurut Bapak ini, Pak, secara umum berapa persen sih, Pak, kelayakan kita sebagai Gresik sehat ini, Pak? Kalau kelayakan Gresik sehat, kita sebenarnya kalau kita bilang layak, itu sudah layak, Mas. Udah di angka 80, kalau kita nilai itu udah ada antara 85 sampai 90. Fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun juga rumah sakit, itu sudah mampu untuk melayani masyarakat di Kabupaten Gresik. Bahkan di Kabupaten Gresik ini untuk rasio dokter ini sudah sangat luar biasa, 1:3.200. Padahal sesuai standar dari BPJS itu 1:5.000. Pun juga untuk kapasitas tempat tidur rumah sakit itu ada di grade A. Kabupaten Gresik, satu warga itu satu tempat tidur itu hanya untuk 1.000 warga. Itu sudah masuk sama dengan grade A. Pun juga dengan pelayanan dokter spesialis. Kita untuk cat lab itu ada di 2 rumah sakit, udah Semen Gresik dan juga Ibnu Sina, dan juga layanan radioterapi juga di Ibnu Sina ada. Jadi hampir semua layanan untuk spesialis itu sudah ada di Kabupaten Gresik. Memang untuk layanan radioterapi di Ibnu Sina belum bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jadi itu belum bisa menggunakan BPJS, itu kekurangannya. Memang sudah luar biasa sekali. Baik, kembali lagi ke Pak DPRD. Bahwasanya Gresik ini ada pulau yang namanya Bawean, Pak, yang termasuk di wilayah kita Kabupaten Gresik. Kemarin Pak Wakil Bupati Alif sudah baru saja pulang dari Bawean. Lah, terkait itu, Pak, apakah dunia kesehatan di sana sudah memenuhi, Pak, atau ada yang perlu ditingkatkan dalam segi kesehatan itu, Pak? Ya, jadi dari sisi infrastruktur kelembagaan kesehatan, kami di sana sudah punya rumah sakit Umar Mas'ud. Hanya karena kami masih ada keterbatasan SDM, karena memang rasio orang sakitnya dengan ini ya kan masih apa, Pak, masih ini ya, masih imbang lah, masih imbang. Tetapi kan ya namanya layanan tetap harus menjadi satu prioritas kami. Jadi memang ini kita di Umar Mas'ud itu masih kekurangan SDM, jadi baik dokter spesialis maupun yang lainnya. Makanya kemudian kemarin Pak Bupati punya program untuk memberikan beasiswa bagi dokter yang mau sekolah, yang kemudian kebetulan juga warga sana, Pak dokter gitu. Jadi warga Bawean kemudian jadi dokter, kemudian
butuh peningkatan kapasitas dalam tanda kutip untuk menjadi dokter spesialis. Itu kemudian kita berikan ruang untuk tadi pemenuhan SDM. Jadi upayanya sudah ada, dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat keseluruhan kebutuhan layanan dokter spesialis yang ada di Bawean itu bisa kita cukupi dengan ketersediaan SDM dari Bawean. Jadi kalau Pak Dokter ini kita tugaskan di sana lama-lama kan ya. Tapi di sana juga cukup luar biasa, Pak. Kalau dari sisi infrastrukturnya sudah luar biasa, sudah masuk kategori rumah sakit tipe C, Pak. Saat ini masih tipe D, Bapak. Masih tipe D. Tipe D di kepulauan kan sudah luar biasa. Artinya kalau dari sisi infrastrukturnya ya kami sudah mampu menyiapkan. Tapi dari sisi SDM memang ada pola yang sedang kita kembangkan, yaitu memberikan beasiswa kepada warga masyarakat Bawean yang kebetulan punya profesi dokter, kemudian kita tingkatkan kapasitasnya untuk menjadi dokter spesialis, dan kemudian itu kita teken kontrak agar beliau juga siap untuk ditugaskan di Bawean. Nah, itu kan enak loh, Mas. Kalau sudah seperti itu enak. Jadi, betul. Jadi warga asli Gresik juga. Warga asli Gresik, Bawean, kemudian kita bantu untuk peningkatan kapasitasnya, untuk menuju dokter spesialisnya, kemudian mereka kita tugaskan di sana, jadi di kampung halaman sendiri. Kan itu enak itu nanti. Gak pikirannya kalau pas ada pasien, kemudian dia punya jadwal untuk balik ke daratan, kapalis nunggu, bingung ini nanti ya dokter ya. Tapi kalau di sana kan langsung Pak dekat gitu, Pak. Iya. Memang luar biasa sih, Pak. Memberdayakan masyarakat sendiri, Betul. warga lokal sendiri itu untuk salah satu pola yang yang hari ini direncanakan oleh Pak Bupati. Jadi anak-anak Bawean yang kebetulan punya profesi dokter, kemudian ingin menjadi dokter spesialis, itu kita kasih beasiswa dokter ya. Terkait SDM, memang pemerintah Kabupaten Gresik sudah mengupayakan terkait itu, Pak ya? Ada upaya-upaya ke sana. Artinya kita sudah memitigasi problematikanya, kemudian kita juga sudah menyiapkan arahnya. Jadi, oh ini ternyata keterbatasan di sini, maka kemudian kita harus seperti ini. Untuk kemudian sama-sama enak, polanya kayak gini. Itu Mas. Jadi ini kita ini kan harus menjaga keharmonisan sebuah batin. Kayak gitu, dokter spesialis kok gini dikongkrono batine nggak enak itu nanti. Nah, kalau sudah dari sana sendiri kan enak itu. Ya. Nah, pembahasan kita memang sudah cukup panjang kita kali ini, Pak. Mungkin boleh diberitahu ini, Pak, terkait keharmonisan. Boleh diceritakan, Pak, keharmonisan antara DPRD dengan Dinas Kesehatan sendiri itu bagaimana, Pak? Terkait pola anggaran dan terkait pola kebijakan itu seperti apa? Kan mungkin ada satu titik yang harus kita capai. Bagaimana membangun Gresik ini bisa lebih baik. Maka kata kuncinya tentu kita kemudian harus berkolaborasi. Berkolaborasi antar pemangku kepentingan, berkolaborasi antar stakeholder. Pemangku kepentingan di pemerintahan ini adalah eksekutif legislatif. Nah, kalau pola pikir kita sudah ke sana, insya Allah ada problem apapun, ada hal-hal berat apapun, itu pasti bisa kita selesaikan secara bersama-sama karena kita sudah punya kata kunci tadi. Jadi hari ini saya kira antara Dinkes dengan Komisi 4 selalu ada kesepahaman dalam merencanakan program kegiatan berikut pelaksanaan program kegiatan. Artinya buktinya nggak ada apa-apa kan dokter ya. Artinya ada apa-apa, kemudian program terus melaju. Kita kepingin punya rumah sakit selatan juga bisa tercapai. Kita ingin ada di Bawean ada rumah sakit juga bisa tercapai. Hari ini kita ingin targetkan mendekatkan layanan kepada masyarakat kaitannya dengan peningkatan status puskesmas ya. Status puskesmas. Status puskesmas sudah dari 32 puskesmas, tinggal progresnya nanti 28 puskesmas. 28 kita ini kalau tidak ada kebersamaan, keharmonisan, nonsen ini. Di Dinkes ngotot agar penganggarannya ada. Penganggaran itu ya nggak iso. Ya alhamdulillah semua Mas ini. Jadi keseluruhan tata kelola pemerintahan di Gresik ini saya yakini super harmonis. Baik DPR-nya maupun Pak Bupatinya, baik alat lengkapan kami itu ya ada komisi dan lain dengan
mitra kerjanya. Jadi nggak pernah ada kesalahpahaman itu. Nah, dan ini dibuktikan dengan apa, lancarnya program kegiatan, lancar semua ini, tidak ada yang nggak lancar gitu ya. Luar biasa memang. Kalau dari DPRD sendiri kesepemahaman itu memang perlu. Lah kalau pola dari Dinkes sendiri apa ada yang mungkin unek-unek ini kepada DPR yang belum disampaikan ini? Boleh dijelaskan kesepemahamannya bagaimana ini? Mungkin untuk kesepahamannya memang kita selalu menselaraskan antara visi dan juga prioritas antara Dinas Kesehatan juga DPRD dan juga prioritas permasalahan di masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa. Yang kedua, kita selalu menyelaraskan antara RPJMD, Renstra dan juga Nawakarsa dan Nawacita dari Bapak Presiden. Itu kita selalu harus mengakomodasi itu semua sehingga semua perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan itu nantinya itu akan selalu didiskusikan dan dikomunikasikan dengan Dewan. Kalau sudah selaras, sudah satu visi, oh prioritasnya ini juga sesuai dengan Renstra RPJMD Kabupaten dan juga Nawacitanya dari Bapak Presiden. Betul. Tentunya itu udah sekarang program CKG, program MBG, program sekolah rakyat, program koperasi desa Merah Putih itu satu-satu kesepakatan Nawacita dari Bapak Presiden itu dengan Dewan kita bawa klarifikasi itu udah, oh iya ternyata sesuai semua. Jadi semua anggaran yang kita ajukan itu sudah ada dasarnya dan insya Allah ini Dewan akan selalu untuk mensupport. Kendala memang ada beberapa kendala memang yang di unek-unek kita Pak Dewan, memang ini sarana prasarana, terutama memang sarana prasarana kita juga sudah memitigasi, terutama di daerah. Saya juga kemarin sempat bersama dengan Pak Wabub untuk ke Bawean mendampingi beliau ambulan itu. Pak Dewan ya. Dengan ikut Pak kemarin Pak. Iya, saya ikut di sana. 3 hari berturut-turut Pak ya, di sana. Ambulan memang masih jadi permintaan karena dari sana ada daerah apa airnya kan asin, jadi ambulan itu kropos. Ya. Beda dengan di sini. Jadi untuk Perawatannya juga durability kendaraan memang cukup pendek. Yang kedua sudah disampaikan sama Pak Dewan bahwasanya memang ada 5 dokter spesialis dasar dan memang dari rencana Pak Bupati nantinya akan ditambah untuk spesialis dasar di Bawean untuk peningkatan pelayanan. Itu sudah komitmen dari Bapak Bupati dan Bapak Bupati. Insya Allah akan ada 8 dokter spesialis yang di Bawean. Kita sudah menyekolahkan 10 ya Pak. Ya. Dari 10 dan insya Allah nanti kita bisa memenuhi hasilnya 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan yang tidak ada lagi keluhan masyarakat Bawean ternyata datang ke rumah sakit tidak ada dokternya. Insya Allah ini tentunya dukungan Dewan. Nah, mungkin itu unek-unek kita di hasil dari ke Bawean kemarin. Ya. Kalau di daratan insya Allah semua bisa dikolaborasikan dengan baik. Antar puskesmas juga udah saling support, jadi tidak ada permasalahan. Baik Pak Dewan, mungkin ada tanggapan terkait itu Pak? Ya, yang pasti kita punya forum evaluasi dan masukan-masukan yang kemudian kita temukan yang masuk ke kita dari pelaksanaan kegiatan di lapangan itu tentu menjadi atensi kami untuk memperbaiki dan merencanakan di tahun berikutnya. Jadi ini hal yang mutlak kita lakukan, harus ada monitoring dan evaluasi. Kemudian ujung dari monitoring evaluasi itu adalah kita melaksanakan perbaikan dari apa yang sudah kita programkan untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Itu Mas. Jadi prinsipnya ke sana. Baik sahabat cerdas, kita sudah berbicara banyak terkait aspirasi dan semoga yang kita bicarakan di sini di Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat bisa segera diperbaiki dan menjadi lebih baik ke depan untuk Kabupaten Gresik yang lebih maju. Baik, mungkin Pak perwakilan dari Kepala Dinas boleh diberikan closing statementnya kepada teman-teman yang ada di rumah. Sinergi Dinas Kesehatan dengan DPRD Kabupaten Gresik mewujudkan
Kabupaten Gresik, kabupaten yang sehat, kabupaten yang maju, dan kabupaten yang hebat. Silakan Pak, Oh, ya. closing statementnya Pak. Untuk menuju kabupaten yang sehat butuh tanggung jawab kita bersama. Kita berarti kami legislatif, Pak Dokter Eksekutif, dan panjenengan semua masyarakat Gresik keseluruhan. Kalau ada kolaboratif, maka untuk mencapai Gresik sehat tidak menjadi angan-angan lagi, tapi pasti akan menjadi kenyataan. Jadi kolaborasinya ya pemerintah bersama dengan masyarakat. Itu. Baik, terima kasih sahabat yang sudah menyaksikan live streaming di YouTube Suara Gresik dari jam 1 tadi hingga kita sekarang sudah jam 2. Terima kasih juga yang senantiasa nonton, dan senantiasa di episode-episode selanjutnya kalian bisa tonton di episode selanjutnya. Baik, terima kasih juga kepada Ya. Pak Hamim dan Pak Setio yang sudah hadir di Suara Gresik, meluangkan waktunya dari kesibukannya ini. Tadi sudah ditelepon-telepon beberapa kali nih. Memang beliau cukup sibuk sahabat. Terima kasih saya sampaikan juga kepada teman-teman yang ada di rumah. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. 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 Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.